Kisah selanjutnya. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Menjelang lebaran, suasana di kota Baghdad semakin ramai. Semua orang sibuk berbelanja, membuat kue, dan tentu saja mencari THR. Tapi tidak semua orang mendapatkan THR dengan cara yang baik. Ada sekelompok preman di pasar Baghdad yang suka memalak pedagang dan warga, termasuk Abu Nawas. Di suatu siang yang terik, Abu Nawas sedang berjalan santai di pasar. Tiba-tiba, 3 orang preman bertubuh besar menghadangnya. "Hai Abu Nawas, lebaran sebentar lagi, kami mau THR," kata salah satu preman sambil merentangkan tangannya. Abu Nawas tersenyum tenang. "THR? Oh, tentu saja. Tapi aku hanya memberi THR kepada orang yang bisa menjawab teka-teki." Para preman saling berpandangan. "Hah? Teka-teki? Gampang itu. Ayo, kasih pertanyaannya." Abu Nawas mengangguk dan bertanya, "Baiklah, jika satu ayam bertelur 1 butir sehari, berapa telur yang bisa dihasilkan dalam seminggu?" Salah satu preman berpikir keras dan menjawab, 7, karena seminggu ada 7 hari. Abu Nawas tersenyum. "Bagus. Sekarang pertanyaan kedua. Jika sebutir telur ditaruh di atas bukit, lalu menggelinding turun, maka telur itu akan pecah di mana?" Preman lain berpikir sejenak lalu menjawab, "Di tanah, karena jatuh pasti pecah." Abu Nawas mengangguk. "Hebat. Sekarang pertanyaan terakhir. Jika kalian ingin mendapat THR dariku, di mana tempat terbaik untuk meminta?" Preman ketiga langsung menjawab dengan semangat, "Tentu saja di sini," kepada Abu Nawas. Abu Nawas menggeleng dan tersenyum lebar. "Salah. Tempat terbaik meminta THR adalah kepada raja." Para preman terdiam. "Jadi kalau kalian mau THR, lebih baik cepat pergi ke istana dan mintalah langsung kepada Raja Harun al-Rasyid," lanjut Abu Nawas. Para preman yang bodoh itu langsung percaya dan bergegas menuju istana. Begitu sampai di istana, para preman langsung berteriak di gerbang, "Wahai Raja, kami ingin THR. Kami butuh uang untuk lebaran." Para penjaga istana yang mendengar itu langsung marah dan menangkap mereka. "Berani sekali kalian meminta-minta dengan cara seperti ini. Raja tidak suka pemalas." Akhirnya para preman itu dihukum membersihkan istana selama seminggu penuh sebagai THR dari raja. Sementara itu Abu Nawas yang mendengar kabar itu tertawa terbahak-bahak. Kini mereka benar-benar mendapatkan THR, tapi bukan tunjangan hari raya, melainkan tugas harian rutin. Dan seperti biasa, kecerdikan Abu Nawas berhasil mengerjai orang-orang yang tamak dan pemalas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari ada seorang pendeta sombong yang datang ke kota Baghdad. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih pandai dari semua orang, termasuk para ulama Islam. Dengan penuh percaya diri, ia berdiri di tengah pasar dan berteriak, "Wahai penduduk Baghdad, aku ingin menantang siapapun untuk berdebat denganku. Jika kalian bisa mengalahkanku dengan akal dan ilmu, aku akan mengakui bahwa aku salah." Penduduk Baghdad saling berpandangan. Tak ada yang berani maju. Mereka tahu bahwa pendeta itu terkenal cerdas dan licik dalam berdebat. Namun tiba-tiba Abu Nawas yang terkenal kocak dan cerdik maju ke depan. Dengan santai ia berkata, "Aku menerima tantanganmu, wahai pendeta. Mari kita mulai." Pendeta itu tersenyum sinis. "Baik, aku akan menguji bacaan Al-Quran yang kalian baca. Aku pernah mendengar bahwa dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, 'Celakalah orang-orang yang sholat.' Bukankah itu aneh? Bagaimana bisa Al-Quran mencela orang yang sholat?" Penduduk Baghdad terdiam. Mereka tahu bahwa pendeta itu sengaja hanya mengutip setengah ayat untuk menyesatkan pemahaman orang-orang. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Wahai pendeta,
Aku juga ingin menguji kitab sucimu, katanya. Pendeta itu tertawa. Silakan, tanyakan apa saja. Abu Nawas berkata, baiklah, aku pernah membaca dalam kitab sucimu. Janganlah kamu mendekati ibadah. Aku tidak ingat lanjutannya, tapi karena itu tertulis di kitabmu, berarti ibadah memang dilarang, bukan? Pendeta itu langsung berteriak, tidak, kau telah memotong ayat. Kalimat lengkapnya adalah, janganlah kamu mendekati ibadah dalam keadaan mabuk. Abu Nawas tertawa. Nah, begitu pula dengan ayat yang kau sebutkan tadi. Kalimat lengkapnya adalah, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi bukan sholatnya yang dicela, melainkan orang-orang yang malas dan tidak khusyuk. Pendeta itu langsung terdiam. Wajahnya memerah, malu karena jebakannya sendiri berbalik kepadanya. Penduduk Baghdad yang tadi diam kini tertawa dan bersorak. Mereka bertepuk tangan sambil berkata, hidup Abu Nawas, hidup kecerdasan. Akhirnya pendeta itu pergi dengan wajah merah padam. Sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan santai, menikmati kemenangan tanpa perlu marah-marah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di Baghdad hiduplah seorang pendeta sombong yang menganggap dirinya paling pintar dan tidak pernah mau kalah di dalam berdebat. Ia mendengar bahwa Abu Nawas terkenal cerdik dan sering menang dalam perdebatan. Pendeta itu berpikir, jika aku bisa mengalahkan Abu Nawas, aku akan semakin dihormati. Maka ia mengundang Abu Nawas untuk berdebat di hadapan banyak orang. Di alun-alun kota, banyak orang berkumpul untuk menyaksikan perdebatan antara Abu Nawas dan sang pendeta. Pendeta itu berkata, Abu Nawas, kau ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aku. Aku tahu segalanya tentang agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Abu Nawas tersenyum. Oh, begitu. Kalau begitu, mari kita uji kecerdasan kita dalam berdebat. Pendeta itu mulai bertanya, jika Tuhan itu ada, tunjukkan bentuknya. Abu Nawas dengan santai menjawab, bisakah kau menunjukkan bentuk akalmu? Jika kau bisa, aku bisa menunjukkan bentuk Tuhan. Pendeta itu terdiam, orang-orang mulai tertawa. Lalu pendeta bertanya lagi, kalau begitu, di mana Tuhan berada? Abu Nawas tersenyum dan kemudian balik bertanya, di mana udara berada? Pendeta itu mulai kesal. Kemudian Abu Nawas berkata, Tuhan ada di mana-mana, seperti udara yang kau hirup di setiap saat, tapi tak bisa kau lihat. Orang-orang bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Pendeta itu semakin marah karena merasa kalah. Ia pun berdiri dan berkata, Abu Nawas, aku muak dengan omong kosongmu. Tiba-tiba pendeta itu menendang Abu Nawas. Begitu kakinya menyentuh Abu Nawas, tiba-tiba kepala pendeta itu berubah menjadi kepala babi. Orang-orang yang melihatnya langsung terkejut dan ketakutan. Pendeta itu panik. Apa yang terjadi? Kenapa kepalaku berubah? Abu Nawas mengusap jubahnya dengan tenang dan berkata, Tuhan tidak suka kesombongan, apalagi menyakiti orang lain tanpa alasan. Mungkin ini peringatan untukmu. Pendeta itu langsung berlutut dan memohon, Abu Nawas, tolong kembalikan kepalaku seperti semula. Abu Nawas tersenyum, aku tidak bisa mengubahnya, hanya Tuhan yang bisa. Tapi cobalah bertobat dan mintalah ampun dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh penyesalan, pendeta itu berdoa dan meminta maaf kepada Abu Nawas serta orang-orang yang hadir. Tak lama kemudian, kepalanya pun kembali seperti semula. Pendeta itu langsung menyadari kesalahannya dan berkata, Abu Nawas, kau memang lebih cerdik dan bijaksana. Mulai sekarang, aku akan lebih rendah hati. Orang-orang bersorak gembira, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Dan seperti biasa, kecerdikan Abu Nawas berhasil mengalahkan kesombongan tanpa harus menggunakan kekerasan. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberi perintah aneh lagi. Raja yang terkenal suka menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, Abu Nawas, kali ini aku punya tugas sangat penting untukmu.
Abu Nawas sudah mencium gelagat tak biasa, menjawab dengan hati-hati. "Apa tugasnya, tuanku?" Raja dengan suara lantang berkata, "Aku ingin kau pergi dan mencari ujung bumi. Bawa aku laporan tentang apa yang ada di sana. Jangan kembali sampai kau menemukannya." Abu Nawas yang tahu bahwa perintah ini jelas-jelas mustahil, pura-pura terkejut. Tapi seperti biasa, ia segera berpikir cepat. Dengan wajah serius, Abu Nawas menjawab, "Baik, tuanku. Hamba akan mencari ujung bumi, tapi hamba butuh beberapa persiapan." Raja mengangkat alis penasaran. "Apa yang kau butuhkan kali ini, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Karena perjalanan ini sangat jauh dan berbahaya, hamba butuh bekal yang cukup besar. Sekitar 100 unta penuh dengan makanan, minuman, dan persediaan lainnya. Selain itu, hamba juga butuh pasukan kecil untuk melindungi hamba dari bahaya selama perjalanan." Raja berpikir sejenak lalu setuju. "Baiklah, aku akan berikan semua yang kau minta. Tapi ingat, jangan kembali sebelum kau menemukan ujung bumi." Abu Nawas tersenyum dan berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik. Lalu ia segera memulai perjalanannya dengan 100 unta penuh bekal dan pasukan kecil yang menyertainya. Selama beberapa minggu, Abu Nawas dan rombongannya berkeliling kota, berpura-pura sedang dalam perjalanan jauh. Setiap hari, ia dan pasukannya beristirahat, makan enak, dan menikmati hidup. Sementara orang-orang di kota berpikir Abu Nawas sedang melakukan perjalanan untuk mencari ujung bumi. Setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa cukup. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk kembali ke istana. Saat tiba di depan raja, Abu Nawas melaporkan dengan penuh kepercayaan diri, "Tuanku, hamba telah pergi mencari ujung bumi, dan hamba punya kabar penting." Raja yang sangat penasaran bertanya, "Apa yang kau temukan, Abu Nawas? Apakah kau menemukan ujung bumi?" Abu Nawas mengangguk serius dan menjawab, "Benar, tuanku, hamba telah menemukannya. Ternyata ujung bumi itu adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu, tepat di pintu gerbang istana ini." Raja tercengang mendengar jawaban itu. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Dengan cerdik, Abu Nawas menjelaskan, "Setelah perjalanan jauh, hamba menyadari bahwa setiap kali kita berjalan lebih jauh, bumi tampaknya tak berujung. Tapi ketika hamba kembali ke istana ini, hamba menyadari bahwa semua perjalanan berakhir di sini, tempat di mana tuanku berkuasa. Inilah ujung bumi, karena di sini segala sesuatu bermula dan berakhir." Raja terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main dengan logika. Tapi jawaban itu sangat masuk akal dan filosofis. Akhirnya Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, kau memang tak pernah gagal membuatku kagum. Kau telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Ujung bumi memang berada di sini, di bawah kekuasaanku." Semua orang istana ikut tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi ia berhasil keluar dari tugas mustahil dengan cara yang cerdik dan kocak, membuat raja tak bisa berkata apa-apa selain tertawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli sayur. Di sana ia melihat seorang tukang sayur yang terkenal sangat pelit. Tukang sayur itu selalu menaikkan harga seenaknya, dan bahkan tidak mau memberikan sedikit tambahan meskipun pembelinya sudah sering langganan. Abu Nawas mendekati lapak si tukang sayur dan berkata, "Wahai tuan, aku ingin membeli seikat bayam. Berapa harganya?" Tukang sayur itu menjawab dengan wajah ketus, "1 dirham, tidak boleh kurang." Abu Nawas pura-pura terkejut. "Wah, kenapa mahal sekali? Biasanya hanya setengah dirham." Tukang sayur mendengus, "Kalau tidak mau, silakan pergi. Aku tidak butuh pembeli cerewet." Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan membelinya, tapi ada syaratnya." Tukang sayur mengangkat alis, "Syarat apa? Aku tidak suka syarat."
Abu Nawas tersenyum. Syaratnya mudah. Aku ingin kau menjual bayamu ini tanpa menggunakan huruf M saat berbicara denganku. Tukang sayur berpikir sebentar. Mudah itu, katanya dengan percaya diri. Baiklah, seikat sayur ini harganya 1 dirham. Tukang sayur terdiam. Baru saja ia hampir mengatakan dirham yang mengandung huruf M. Ia pun mencoba lagi. Baiklah, harganya hanya 1 dirham. Lagi-lagi ia terjebak. Abu Nawas tertawa kecil. Loh, kenapa tidak bisa? Katanya mudah. Tukang sayur mulai kesal. Ia mencoba lagi dengan hati-hati. Harganya satu. Karena terus kebingungan mencari kata lain, ia pun marah dan berteriak. Sudah, ambil saja bayam ini dan pergi dari sini. Abu Nawas langsung mengambil bayam itu dengan senyum lebar. Terima kasih, wahai Tuan yang baik hati. Orang-orang di pasar tertawa melihat kejadian itu. Sejak saat itu, tukang sayur itu mulai belajar untuk tidak terlalu pelit lagi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi yang cerah, raja tiba-tiba ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Dengan wajah penuh percaya diri, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku ingin melihat sejauh mana kepintaranmu. Aku punya satu tugas untukmu, kata raja sambil tersenyum licik. Apapun perintah Baginda, hamba siap menjalankannya, jawab Abu Nawas dengan tenang. Raja lalu berkata, aku ingin kau menghitung jumlah bintang di langit dan melaporkannya besok pagi. Para menteri yang mendengar perintah itu langsung tertawa kecil. Mereka yakin Abu Nawas akan kebingungan kali ini. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan mengangguk. Baik Baginda, besok pagi hamba akan datang dengan jawabannya. Malam itu bukannya menghitung bintang, Abu Nawas justru tidur nyenyak. Keesokan paginya, ia datang ke istana dengan membawa sebuah karung besar. Raja menyambutnya dengan penasaran. Jadi, berapa jumlah bintang di langit Abu Nawas? Tanyanya. Abu Nawas dengan santai menjawab, Baginda, jumlahnya ada di dalam karung ini. Raja terkejut, apa maksudmu? Abu Nawas membuka karung itu, dan ternyata isinya adalah segenggam pasir. Setiap butir pasir ini mewakili satu bintang di langit, Baginda. Silakan hitung sendiri kalau tidak percaya, kata Abu Nawas dengan wajah polos. Raja melongo, para menteri menahan tawa. Abu Nawas, kau mengerjaiku, seru raja, lalu memijat keningnya yang mulai pusing. Tidak Baginda, jawab Abu Nawas. Hamba hanya mengikuti perintah. Hamba diminta menghitung bintang, dan inilah hasilnya. Raja pun tertawa terbahak-bahak. Kau memang selalu punya cara mengakaliku, Abu Nawas. Seisi istana ikut tertawa, sementara raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Lagi-lagi ia kena tipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di taman istana bersama para penasehatnya. Namun, ia merasa bosan. Untuk menghibur diri, ia memanggil Abu Nawas, si cerdik yang selalu bisa membuat suasana menjadi menarik. Ketika Abu Nawas tiba, Raja menyapanya dengan senyum licik. Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Katakan padaku, berapa tinggi badan para nabi Allah? Bisakah kau menjawabnya dengan tepat? Abu Nawas yang selalu tenang menghadapi pertanyaan raja tersenyum kecil. Ia tahu raja pasti ingin mengujinya dengan pertanyaan yang sulit. Namun ia tetap menjawab dengan gaya khasnya. Baginda, kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Tinggi badan para nabi Allah pasti sesuai dengan tugas dan keperluan mereka. Raja mengangkat alis. Apa maksudmu? Abu Nawas menjelaskan. Nabi Adam, sebagai manusia pertama yang menghuni bumi, tentu harus tinggi dan besar. Maka tingginya mencapai langit ke-7. Raja tertawa kecil lalu bertanya lagi, lalu bagaimana dengan Nabi Nuh? Abu Nawas tersenyum, Nabi Nuh membangun kapal besar untuk menyelamatkan umatnya dari banjir. Jadi beliau pasti tinggi, tapi tidak setinggi Nabi Adam, mungkin setinggi tiang kapal. Raja mulai tertarik, tetapi ia tetap ingin menjebak Abu Nawas. Bagaimana dengan Nabi Musa? Nabi Musa adalah pemimpin yang membawa umatnya melewati Laut Merah. Jawab Abu Nawas tanpa ragu.
maka beliau cukup tinggi untuk melihat seluruh umatnya dari kejauhan, tapi tidak sampai menenggelamkan dirinya di laut. Raja semakin penasaran dan mulai mempersulit Abu Nawas. Kalau begitu, bagaimana dengan tinggi Nabi Muhammad? Abu Nawas tersenyum bijak. Baginda, Nabi Muhammad adalah teladan sempurna bagi umat manusia. Tingginya cukup sedang, sehingga semua orang merasa nyaman di dekatnya. Tidak terlalu tinggi untuk membuat orang merasa kecil, dan tidak terlalu pendek untuk membuatnya terabaikan. Raja terdiam sejenak lalu tertawa keras. Jawabanmu sangat licik, Abu Nawas, tapi aku belum selesai. Apa buktimu bahwa semua jawabanmu benar? Abu Nawas dengan santai menjawab, Baginda, kalau aku harus membuktikan tinggi badan para nabi, maka Baginda harus membuktikan bahwa pertanyaan Baginda masuk akal. Apakah Baginda pernah melihat para nabi secara langsung? Raja terkejut dan tidak bisa menjawab. Para penasihatnya pun ikut tertawa pelan, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan santai, Baginda, tinggi badan para nabi bukanlah hal penting untuk kita ketahui. Yang lebih penting adalah tinggi akhlak dan keteladanan mereka, yang menjadi inspirasi bagi umat manusia. Raja akhirnya mengangguk tersenyum puas. Seperti biasa Abu Nawas, kau berhasil membuatku kagum sekaligus bingung. Kau memang yang paling cerdik. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Ia pun memanggilnya ke istana. Abu Nawas, aku ingin kau membuat sebuah lukisan yang luar biasa, kata sang raja. Abu Nawas mengangguk. Baik, Baginda. Lukisan seperti apa yang Baginda inginkan? Raja tersenyum jahil. Aku ingin kau melukis angin. Para menteri dan pengawal yang mendengar langsung tertawa. Mana mungkin melukis angin? Angin itu tidak bisa dilihat, bisik mereka. Namun Abu Nawas tidak panik. Ia mengangguk dengan tenang dan berkata, Baiklah Baginda, aku akan melukis angin. Beri aku waktu 3 hari. Setelah 3 hari, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa kanvas besar yang tertutup kain. Baginda, lukisan angin sudah siap, kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja dan para menterinya penasaran. Baiklah, perlihatkan, perintah sang raja. Dengan perlahan, Abu Nawas membuka kain penutupnya, dan ternyata kanvas itu kosong. Raja terkejut. Abu Nawas, kau menipuku? Mana lukisan anginnya? Abu Nawas tersenyum. Ampun Baginda, ini adalah lukisan angin yang sesungguhnya. Karena angin tidak bisa dilihat, maka lukisan angin juga tidak bisa terlihat. Tapi percayalah, anginnya ada di sana. Para menteri terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Raja pun ikut tertawa sambil menggelengkan kepala. Kau memang selalu punya cara untuk menjawab tantanganku, Abu Nawas. Baiklah, aku tidak akan marah. Sebagai hadiah, aku akan memberimu sekantong emas angin. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Terima kasih Baginda, kalau begitu aku akan membawa kantong emas itu dengan tangan angin juga. Semua orang di sana tertawa, sementara Raja hanya bisa menggeleng-geleng kepala karena lagi-lagi kalah oleh kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di Baghdad tersiar kabar bahwa seorang pendeta terkenal datang ke kota. Pendeta itu dikenal sangat pandai berdebat dan sering mempermainkan lawan bicaranya. Kali ini ia berniat mempermalukan kaum muslim dengan berpura-pura masuk Islam dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Setelah mendengar kabar ini, Baginda Raja Harun al-Rasyid segera memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin kau menghadapi pendeta licik itu. Buktikan kepadanya bahwa Islam tidak bisa dipermainkan. Perintah Baginda Raja dengan suara lantang. Abu Nawas tersenyum santai. Tenang Baginda, serahkan saja padaku. Aku akan membuatnya pusing 7 keliling. Keesokan harinya di istana yang megah, pendeta itu datang dengan wajah penuh percaya diri. Ia berdiri di hadapan Baginda Raja dan berkata, Wahai Baginda Raja, aku ingin masuk Islam. Tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan sebelum aku benar-benar yakin. Baginda Raja tersenyum dan berkata,
Tentu saja, kau boleh bertanya kepada orang paling cerdik di negeri ini, yaitu Abu Nawas. Abu Nawas melangkah maju dengan senyum jenaka di wajahnya. Silakan Tuan Pendeta, apa yang ingin kau tanyakan? Pendeta itu tersenyum licik dan berkata, jika benar Allah itu Maha Kuasa, bisakah Dia menciptakan batu yang begitu besar hingga Dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Baginda Raja dan para ulama yang mendengar itu terdiam. Pertanyaan yang licik dan menjebak. Tapi Abu Nawas dengan tenang menjawab, oh, tentu bisa. Pendeta terbelalak, apa? Benarkah? Abu Nawas mengangguk santai, ya bisa. Tapi setelah menciptakan batu sebesar itu, Allah juga bisa membuat kekuatan yang lebih besar lagi untuk mengangkat batu tersebut. Beres kan? Pendeta terdiam sejenak. Wajahnya mulai tegang. Ia tak menyangka jawaban Abu Nawas begitu sederhana namun cerdas. Baiklah kalau begitu, pertanyaanku yang kedua. Di manakah arah wajah Allah menghadap saat Dia tidur? Tanyanya dengan licik. Abu Nawas nyengir lebar. Nah, ini pertanyaan bagus. Tapi sebelumnya, bisakah kau menjelaskan kepadaku, kapan Allah tidur? Sejak kapan Dia mengantuk? Pendeta terbata-bata. Saya nggak tahu sih. Abu Nawas melanjutkan, Allah itu tidak tidur Tuan Pendeta, tidak mengantuk dan tidak pernah lelah. Jadi pertanyaanmu tadi tidak berlaku. Pendeta mulai berkeringat dingin. Oh, baiklah. Kalau begitu, pertanyaanku yang ketiga. Pendeta itu mencoba bertanya lebih licik lagi. Kalau begitu, tolong tunjukkan kepadaku bentuknya malaikat maut. Abu Nawas tersenyum jahil. Oh, gampang sekali. Tapi ada syaratnya. Pendeta penasaran. Apa syaratnya? Abu Nawas menjawab dengan santai. Kau harus mati dulu. Setelah itu, aku akan menunjukkan malaikat maut kepadamu. Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Pendeta itu mulai gemetar. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa selucu dan sepintar ini. Pendeta mulai panik, tapi ia belum mau menyerah. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau kau bisa menjawab ini, aku benar-benar akan masuk Islam. Abu Nawas mengangguk. Baik, silahkan. Pendeta menghela nafas dalam-dalam. Jika memang surga dan neraka itu ada, coba tunjukkan padaku sekarang. Bawa aku ke sana. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. Oh, gampang. Ikut aku. Abu Nawas membawa pendeta itu ke dapur istana. Di sana, para juru masak sedang memasak makanan yang sangat enak, aroma daging panggang dan rempah-rempah memenuhi udara. Abu Nawas berkata, ini adalah surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Pendeta mengangguk-angguk. Wah, lezat sekali baunya. Abu Nawas kemudian membawa pendeta ke ruangan penyimpanan kayu bakar. Ruangan itu gelap, panas, dan penuh asap. Nah, ini neraka. Panas, pengap, dan bikin sesak napas. Pendeta mulai protes. Tunggu, ini cuma dapur dan gudang. Kau menipuku? Abu Nawas terkekeh-kekeh. Bukankah kau sendiri yang bilang ingin melihat surga dan neraka sekarang? Surga dan neraka yang sesungguhnya baru bisa kau lihat setelah mati. Berani mati sekarang? Pendeta mundur sambil menggeleng keras. Tidak, aku belum siap mati. Abu Nawas mengangkat bahu. Ya sudah, kau belum siap mati. Jangan tanya yang aneh-aneh. Merasa kalah telak, pendeta itu akhirnya mengakui kekalahannya. Ia pun berlutut di hadapan Baginda Raja. Ampun Baginda, aku memang pura-pura masuk Islam hanya untuk mempermainkanmu. Tapi ternyata Abu Nawas lebih licik dariku. Aku menyerah. Baginda Raja tertawa terbahak-bahak sambil berkata, dasar Abu Nawas, kau memang jenius. Kau sudah mengalahkan pendeta licik ini tanpa harus marah. Abu Nawas menggaruk kepalanya sambil nyengir. Namanya juga usaha Baginda. Pendeta itu pun akhirnya diusir dari istana dengan wajah merah padam karena malu. Dan sejak itu tak ada lagi yang berani mempermainkan Abu Nawas dengan pertanyaan-pertanyaan yang licik. Karena mereka tahu akal licik mereka tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang pria yang sombong dan suka menghujat Allah di pasar kota Baghdad. Ia sering berteriak lantang, jika Allah itu ada, buktikan pada aku. Aku bahkan tidak takut padanya. Aku bisa melakukan apapun termasuk minum racun tanpa terluka.
Orang-orang yang mendengar ucapan itu geram, tetapi tak ada yang berani melawan pria itu, karena badannya besar dan bicaranya kasar. Raja Harun al-Rasyid yang mendengar kabar itu meminta Abu Nawas untuk menghadapinya. Aku ingin kau berdebat dengannya, Abu Nawas. Jika kau bisa membungkamnya, aku akan memberimu hadiah besar, perintah sang raja. Abu Nawas mendatangi pria sombong itu di alun-alun. Dengan santai ia berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Wahai Tuan Besar, aku dengar kau merasa berani menantang Allah. Benarkah itu?" "Benar sekali. Apa kau juga ingin menantangku?" "Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu," jawab pria itu dengan congkak. Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, jika kau merasa hebat, aku ingin menguji keberanianmu. Minumlah racun ini," katanya sambil mengeluarkan botol kecil yang berisi cairan hitam pekat. Pria itu sedikit terkejut, tetapi ia tidak ingin terlihat takut di depan banyak orang. "Apa racun ini benar-benar mematikan?" tanyanya ragu. "Tentu saja, hanya orang yang percaya pada Allah yang bisa selamat setelah meminumnya," jawab Abu Nawas dengan nada meyakinkan. "Kalau begitu, kau dulu yang minum, baru aku percaya," tantang pria tersebut. Abu Nawas mengangguk dan dengan tenang meminum seteguk cairan hitam itu. Ia pura-pura menikmati, bahkan berdecak. Rasanya enak seperti madu. Orang-orang tercengang. "Wah, Abu Nawas selamat!" Pria sombong itu tidak mau kalah. Ia mengambil botol tersebut dan menenggak isinya. Namun, begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, ia mulai muntah-muntah dan merasa pusing. "Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali?" teriaknya panik. Abu Nawas tertawa kecil. "Tuan, itu bukan racun. Itu hanya campuran cuka dan rempah-rempah. Tapi rasa mualmu itu berasal dari ketakutanmu sendiri. Kau tahu mengapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya pada Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna." Pria itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. "Aku salah. Aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampunilah aku," katanya sambil berlutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagimu, bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah." Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan dari kejauhan sangat puas dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun memberikan hadiah besar, sementara pria sombong itu pergi dari alun-alun dengan kepala tertunduk menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di kota Baghdad, seorang pedagang bernama Karim mengadukan tetangganya Bahlul ke pengadilan. Karim menuduh Bahlul mencuri kambingnya. Namun Bahlul dengan tegas membantah tuduhan tersebut. "Aku tidak pernah mencuri kambingnya. Tuduhan ini fitnah belaka," seru Bahlul. Karim tak mau kalah. "Dia mencuri kambingku. Bahkan tetangganya yang lain melihat kambing itu berada di rumahnya." Kasus ini menjadi heboh karena tidak ada bukti kuat. Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk meminta bantuan Abu Nawas sebagai hakim sementara. Di ruang sidang, Abu Nawas duduk dengan tenang. Ia memanggil Karim dan Bahlul untuk memberikan penjelasan masing-masing. Karim tetap bersikeras bahwa kambing itu miliknya, sedangkan Bahlul tetap membantah. "Kambing itu milik siapa sebenarnya?" tanya Abu Nawas mengamati kedua pria tersebut. "Milikku," teriak keduanya serentak. Abu Nawas mengelus jenggotnya berpikir, lalu dengan wajah serius ia berkata, "Baiklah, jika kita tidak bisa memutuskan berdasarkan kata-kata kalian, maka biarkan kambing itu menjadi saksinya." Semua orang di ruang sidang terkejut. "Apa? Kambing jadi saksi?" gumam mereka. Abu Nawas meminta kambing yang diperebutkan itu dibawa ke ruang sidang. Seekor kambing gemuk yang mengembik terus dibawa masuk. Dengan wajah tenang, Abu Nawas pun berkata, "Kambing ini pasti tahu siapa pemiliknya. Aku akan membuktikannya." Ia lalu meminta Karim dan Bahlul berdiri berjauhan. "Sekarang, aku ingin kalian memanggil kambing ini. Siapa yang dipilih kambing ini, dialah pemiliknya." Karim mulai memanggil kambing itu. "Sini kambingku sayang, ayo datang ke tuanmu." Namun kambing itu hanya diam. Giliran Bahlul, ia memanggil dengan nada tinggi, "Hai kambing, datang ke sini." Lagi-lagi kambing itu tidak bergerak. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia mendekati kambing dan berkata, "Kambing ini tidak tertarik pada kalian, tapi aku tahu cara lain untuk mengungkap kebenarannya." Ia kemudian memerintahkan agar kambing diikat di tempat tertutup.
Abu Nawas memanggil pelayan dan memberikan instruksi rahasia. Setelah beberapa saat, pelayan kembali membawa seember air yang penuh kotoran kambing. Abu Nawas tersenyum sambil berkata kepada Karim dan Bahlul, "Aku punya cara terakhir. Siapa yang berani minum air ini, berarti dia benar-benar pemilik kambing." Karim langsung mundur dengan wajah jijik. "Apa? Minum itu? Tidak mungkin." Sementara itu, Bahlul malah tertawa. "Tentu saja aku tidak mau minum itu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kambing itu hidup di rumahku." Abu Nawas tersenyum puas. Akhirnya terungkap, jika kau pemilik kambing sejati, kau pasti peduli dan rela melakukan apapun demi hewanmu. Karena kalian berdua menolak, aku tahu kambing ini bukan milik salah satu dari kalian. Abu Nawas memutuskan kambing itu diserahkan ke raja sebagai hadiah karena kedua pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya. Semua orang tertawa mendengar putusan tersebut, sementara Karim dan Bahlul hanya bisa saling melirik malu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang bepergian ke kota untuk menghadiri undangan seorang sahabat. Di tengah perjalanan, ia tersesat di sebuah kampung yang tampak sepi. Jalanan gelap, hanya ada beberapa lampu minyak yang berkelip-kelip dari rumah-rumah penduduk. Abu Nawas mulai merasa ada yang aneh. Tiba-tiba sekelompok orang bertubuh besar dengan wajah garang muncul dari balik pepohonan. Salah satu dari mereka yang tampak seperti pemimpin berteriak, "Berhenti! Siapa kau? Dan apa yang kau bawa?" Abu Nawas dengan tenang tanpa rasa takut tersenyum lebar. "Aku hanya seorang musafir biasa, Tuan. Tapi kebetulan aku membawa sesuatu yang sangat berharga." Mendengar kata sangat berharga, mata para begal langsung berbinar-binar. Pemimpin mereka mendekat sambil berkata, "Serahkan barang itu, atau kau tidak akan keluar dari kampung ini hidup-hidup." Abu Nawas dengan santai mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Kotak itu dihiasi kain berwarna emas, tampak seperti sesuatu yang mahal. "Inilah yang kalian cari," kata Abu Nawas sambil memperlihatkan kotak tersebut. "Namun barang ini sangat berbahaya jika kalian tidak tahu cara menggunakannya." Para begal bingung sekaligus penasaran. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa itu? Mengapa berbahaya?" Abu Nawas berpura-pura serius. "Ini adalah pusaka yang hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang berani. Jika kalian salah memegangnya, kalian akan terkena kutukan yang mengerikan." Para begal saling pandang. Pemimpinnya berkata, "Aku tidak percaya, buka kotaknya sekarang." Abu Nawas membuka kotak itu perlahan-lahan. Di dalamnya ternyata hanya ada sebuah bawang merah besar. "Bawang ini adalah bawang sakti," kata Abu Nawas. "Jika kalian menyentuhnya tanpa keberanian, kalian akan menangis tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Para begal tertawa terbahak-bahak. "Ini hanya bawang merah. Kau pikir kami takut pada bawang?" Pemimpin begal merebut bawang itu dari tangan Abu Nawas. Begitu ia menyentuh bawang tersebut, Abu Nawas berteriak, "Kutukan dimulai!" Tentu saja karena itu bawang merah, mata pemimpin begal langsung terasa pedih. Ia mulai menangis bukan karena takut, tapi karena efek bawang tersebut. Melihat pemimpin mereka menangis, para begal lainnya menjadi panik. Sambil menangis, pemimpin begal berteriak, "Apa yang kau lakukan padaku, musafir licik?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Aku sudah bilang, hanya orang yang benar-benar berani yang bisa menyentuhnya. Kau harus merenungkan keberanianmu selama 7 hari 7 malam." Saat para begal sibuk mengurus pemimpin mereka yang terus menangis, Abu Nawas dengan cepat mengambil langkah 1000 dan kabur dari kampung tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas sampai di kota dengan selamat dan menceritakan pengalamannya kepada sahabat-sahabatnya. Mereka semua tertawa terbahak-bahak mendengar cara cerdik Abu Nawas mengelabui para begal. Dikisahkan suatu hari, raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan cara yang berbeda. Ia memanggil seorang cendekiawan kerajaan yang terkenal sebagai orang paling pintar di istana. "Hari ini aku ingin melihat siapa yang lebih cerdas. Abu Nawas, kau akan berdebat dengan Guru Iskandar, orang paling pintar di istana," kata raja dengan penuh semangat. Para menteri dan penasihat istana langsung bersorak. Mereka yakin kali ini Abu Nawas akan kalah telak. Namun Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum. "Baik, Baginda, hamba siap." Debat pun dimulai. Raja memberi aturan bahwa mereka hanya boleh menjawab dengan ya atau tidak.
Guru Iskandar membuka perdebatan dengan percaya diri. Abu Nawas, apakah kau masih bodoh seperti dulu? Tanyanya sambil tersenyum sinis. Abu Nawas tersenyum santai. Jika ia menjawab iya, berarti ia mengaku bodoh. Jika ia menjawab tidak, itu berarti dulu ia memang bodoh. Tanpa ragu, Abu Nawas menjawab, "Bagaimana menurut Anda?" Guru Iskandar terkejut. Ia berpikir sejenak lalu melanjutkan, "Abu Nawas, apakah kau pernah melakukan kesalahan dalam hidupmu?" Abu Nawas kembali tersenyum. "Bukankah setiap manusia pernah melakukan kesalahan, termasuk Anda?" Guru Iskandar mulai berkeringat. Para penonton mulai berbisik-bisik, kagum dengan cara Abu Nawas menghindari jebakan pertanyaan. Lalu Abu Nawas balik bertanya, "Guru Iskandar, apakah Anda sudah berhenti menjadi orang bodoh?" Guru Iskandar kaget. Jika ia menjawab iya, berarti ia mengakui pernah bodoh. Jika ia menjawab tidak, berarti ia masih bodoh. Seisi istana terdiam menunggu jawabannya. Guru Iskandar bingung dan akhirnya berkata, "Ini pertanyaan yang sulit." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau pertanyaan hamba sulit, berarti hamba lebih pintar, bukan?" Raja dan seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang tak terkalahkan dalam kecerdikan," kata Raja sambil mengusap perutnya yang sakit karena terlalu banyak tertawa. Guru Iskandar hanya bisa menghela nafas, menyadari bahwa ia telah kalah dalam debat tergokil sepanjang sejarah istana. Kisah selanjutnya. Pada suatu siang, di sebuah masjid pinggir kota Baghdad, ada seorang pria bernama Abdul Qasim yang sedang beristirahat sejenak. Lalu ia terpana dengan gerak-gerik seorang pria yang sedang khusyuk berzikir sambil bersila. Pria itu bernama Abu Nawas. Kenapa ia sangat khusyuk? Jangan-jangan dalam pejaman matanya ia sedang melihat Allah, gumam Abdul Qasim dalam hati. Merasa cemburu karena mengira Abu Nawas dapat melihat Allah, Abdul Qasim pun mengusik pria tersebut. Ia duduk bersila tak jauh dari pria itu dan menunggu waktu yang tepat untuk menyapanya. Hampir setengah jam Abdul Qasim duduk menanti. Akhirnya Abu Nawas membuka mata dan menoleh pada Abdul Qasim yang tengah memandanginya dengan penuh kekaguman. "Ada apa gerangan? Kenapa kau memandangku dengan begitu tajam?" ucap Abu Nawas. "Begini Tuan, saya perhatikan dari tadi, Tuan tampak khusyuk saat berzikir sambil memejamkan mata. Apakah itu artinya Tuan melihat Allah?" tanya Abdul Qasim. "Allah tidak dapat dilihat, tapi kehadirannya bisa dirasakan," jelas pria itu. "Bagaimana bisa merasakan kehadiran Allah? Apakah ia sekarang ada di sini? Kenapa saya tidak bisa merasakan kehadirannya?" tanya Abdul Qasim. "Sebelum kamu dapat merasakan kehadiran Allah, kamu harus menemukannya terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Abdul Qasim tersenyum girang. Sebenarnya sudah lama ia mengembara mencari Tuhan, namun ia tak pernah menemukannya. Setelah bertemu Abu Nawas, ia merasa benar-benar lega dan gembira. Terasa seperti menemukan kunci yang hilang. "Lantas, di mana dan bagaimana saya bisa menemukan Tuhan yang selama ini aku cari-cari, Tuan?" tanya Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum. Lalu ia menyuruh Abdul Qasim untuk sholat 2 rakaat. Jika sudah selesai, ia meminta Abdul Qasim untuk menceritakan apa yang dirasakannya. Setelah mendengarkan perintah tersebut, Abdul Qasim lalu menjalankan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia mengatakan apa yang dirasakannya kepada Abu Nawas. "Tuan, terus terang saja, selama sholat 2 rakaat, aku lebih banyak melamun," jawab Abdul Qasim. "Sebenarnya saya melafalkan semua bacaan sholat, tapi pikiran saya melayang kemana-mana.
Saya juga memikirkan saat Tuan sedang berzikir. Saya merasa cemburu. Kenapa Tuan bisa sangat khusus saat berzikir, sedangkan saya merasa sangat hampa? Jelas Abdul Qasim. Abu Nawas kembali tersenyum, kemudian ia membuat kesepakatan agar keduanya bertemu lagi di distrik Komti untuk mengembara mencari Tuhan. Tentu saja Abdul Qasim menerima kesepakatan itu. Ia justru merasa bersemangat. 2 hari kemudian, Abu Nawas tiba di Komti dengan beragam perlengkapan untuk perjalanan jarak jauh. Dirinya punya tekad untuk tak akan pulang dari perjalanan sebelum temannya Abdul Qasim menemukan Allah. Tak lama kemudian, datanglah Abdul Qasim dengan beragam perlengkapan pula. Mereka lalu melakukan perjalanan dengan mengendarai unta menuju pusat kota Baghdad. Kita akan berjalan ke pusat kota Baghdad. Di sana penuh keramaian, sehingga Allah pasti ada untuk mengatur peran-peran dari kehidupan manusia dan rezeki setiap orang. Namun, tampaknya tak semua orang bisa merasakan kehadiran Allah, seperti yang sekarang ini kamu alami, ucap pria cerdas itu kepada Abdul Qasim. Baiklah Tuan, aku siap melakukan perjalanan ini, jawab Abdul Qasim. Jarak antara Komti dan pusat kota Baghdad sangatlah jauh. Di antara keduanya terbentang padang pasir yang gersang dan panas. Dalam perjalanan, tiba-tiba Abu Nawas mengatakan pada Abdul Qasim bahwa mereka nanti akan menjamak sholat untuk menghemat waktu. Temanku Abdul Qasim, untuk menghemat waktu, bagaimana kalau kita nanti melakukan sholat jamak takhir? Artinya, kita tidak hanya akan mengurangi jumlah rakaat sholat, tapi juga menggabungkan sholat duhur dengan sholat asar di satu waktu, yaitu di waktu sholat asar, ucap Abu Nawas. Tuan, mengapa kita tidak sholat jamak takdim saja? Jadi kita bisa menggabungkan sholat duhur dan asar bersamaan siang ini di padang pasir, tanya Abdul Qasim keheranan. Kenapa engkau lebih memilih sholat jamak takdim ketimbang jamak takhir, wahai temanku Abdul Qasim? Tanya Abu Nawas. Begini Tuan, saya hanya merasa khawatir bila sebelum asar, tiba-tiba kita dirampok penyamun dan mati dibunuh. Padahal kita belum sempat melaksanakan sholat duhur, jawab Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum lebar. Temanku Abdul Qasim, sholat itu sesungguhnya berasik-asik dengan Allah. Kiranya sholat tak boleh jadi beban. Sebenarnya tak hanya sholat, tapi semua syariat dalam Islam tak boleh manusia jadikan beban. Maka dari itu, ada baiknya jika tempat sholat itu nyaman dan mengasyikkan. Jika kita melaksanakan sholat di padang pasir yang panas sekali ini, bisa saja sholat kita kurang khusyuk dan tidak asyik, kata Abu Nawas sambil menginjak-injak pasir. Coba peganglah pasir-pasir ini, sangat panas. Jidatmu bisa saja melepuh jika kamu sholat di sini. Itu berarti sholat yang kamu laksanakan tak hanya jadi beban, tapi juga bisa membahayakan. Mari kita cari masjid di desa Kubedi atau Isbilya. Apabila sesuai perkiraanmu, kita dirampok dan dibunuh sebelum sampai desa itu, tak perlu khawatir. Yang penting kita sudah berniat untuk sholat duhur. Baru berniat saja, Allah pasti sudah tersenyum. Apalagi jika kita benar-benar melaksanakannya, imbuh Abu Nawas. Baiklah Tuan, saya paham sekarang, ucap Abdul Qasim sambil menganggukkan kepalanya. Setelah perbincangan tersebut, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, sampailah mereka di masjid di desa Isbilya. Mereka lalu bertemu dengan serombongan musafir yang berhenti di masjid dengan mengendarai unta mereka. Setelah Abu Nawas dan Abdul Qasim sholat, mereka mendapati bila rombongan musafir itu tidak ikut sholat. Karena penasaran, Abdul Qasim pun bertanya pada salah satu rombongan. Mohon maaf Tuan,
Saya hendak bertanya, kenapa engkau sudah sampai masjid tapi tidak melaksanakan sholat? Tanya Abdul Qasim. Oh, kami sebenarnya sudah melaksanakan sholat jamaah takdim di desa kami. Jadi, kami tak punya kewajiban lagi untuk sholat asar. Jawab salah satu rombongan itu. Lantas, mengapa kalian berhenti di masjid jika memang tak lagi punya kewajiban untuk sholat asar? Tanya Abdul Qasim penasaran. Oh, itu karena beberapa ekor unta kami tampak kelelahan. Jadi, kami berhenti sejenak untuk membiarkan mereka beristirahat di taman masjid ini. Islam mengajarkan kami untuk tidak berbuat zalim kepada semua makhluk, termasuk pada unta-unta ini. Benar begitu kan? Jawab kepala rombongan. Abdul Qasim merasa kagum dengan jawaban ketua rombongan musafir itu. Namun, masih ada yang ingin ia tanyakan. Tuan, apakah engkau bersikap baik hanya pada unta saja atau pada semua binatang? Tanyanya. Ketua rombongan itu tersenyum lalu menjawab, jangankan kepada binatang, bahkan kepada pepohonan ini pun kami juga takut untuk berbuat zalim. Kita sholat untuk mencegah dari berbuat fahsyah dan mungkar. Untuk apa kita sholat jika tetap berbuat kejahatan terhadap sesama makhluk ciptaan Allah? Abdul Qasim semakin kagum dengan jawaban tersebut. Ia lalu pamit untuk melanjutkan perjalanan bersama Abu Nawas. Sepanjang perjalanan, ia tampak lebih tenang saat mengendalikan untanya. Sepertinya ia tengah berusaha mencerna kalimat yang diucapkan oleh ketua rombongan musafir tadi. Abu Nawas mengajaknya berbicara untuk memecahkan keheningan. Tampaknya kau sedang berpikir sesuatu. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Abu Nawas. Abdul Qasim sangat bersemangat dan sontak bertanya. Sebenarnya, tadi saya mendengar kepala musafir menyebutkan kata fahsyah dan mungkar. Jujur saja, saya belum mengerti maksudnya, Tuan. Bolehkah saya meminta penjelasan pada Tuan? Oh, jadi itu yang membuatmu penasaran. Jadi, fahsyah adalah semua perbuatan buruk yang tidak mengakibatkan kerugian langsung kepada orang lain. Karena tak langsung memberikan dampak buruk, biasanya orang-orang tak segera bisa mengenali nilai-nilai buruk yang terkandung dalam fahsyah itu. Setelah itu, Allah akan memberikan pelajaran lewat agama. Jelas Abu Nawas. Agar hamba semakin paham, bisakah Tuan menyebutkan contoh fahsyah? Tanya Abdul Qasim antusias. Contohnya saja perzinaan, meneguk minuman beralkohol, atau memakan makanan haram. Saat dua orang berzina, sebenarnya orang lain tak merasa dirugikan secara langsung, sebab tak ada korban jiwa akibat perbuatan mereka. Inilah mengapa nilai-nilai buruk dalam fahsyah tidak mudah dikenali oleh umat manusia. Abdul Qasim tertegun dan mengakukan kepala tanda paham. Sekarang, bandingkan dengan perbuatan mungkar. Mungkar adalah perbuatan buruk yang menimbulkan kerugian langsung pada orang lain. Misalnya saja pencurian, pembunuhan, atau perampokan. Karena semua itu berdampak langsung pada orang lain dan ada korban jiwa akibat perbuatan itu. Maka nilai-nilai buruk yang terkandung dalam perbuatan mungkar gampang sekali dikenali. Bahkan seorang ateis sekalipun percaya bila pembunuhan, perampokan, dan pencurian adalah perbuatan buruk. Jelas Abu Nawas. Lelaki yang tengah mencari Tuhan itu pun merasa kagum dengan penjelasan dari tuannya. Hatinya berbunga, banyak sekali ilmu yang ia dapat dari perjalanan ini. Dari desa Isbilia, kedua penggemar itu melanjutkan perjalanan mereka ke pusat kota Baghdad. Selama 8 hari, mereka berjalan melewati padang pasir yang panas. Setelah melakukan perjalanan selama 13 hari, sampailah mereka di bibir kota Baghdad.
Abu Nawas merasa heran karena sejumlah ruas jalan menuju pusat kota ditutup. Hampir 2 pekan melakukan perjalanan, pujangga ini tak tahu perkembangan berita. Mereka pun mencari-cari jalan agar cepat sampai di pusat kota Baghdad. Pada akhirnya, mereka pun berhasil sampai di pusat kota Baghdad. Ada ratusan ribu orang berkumpul di alun-alun karena hendak melaksanakan sholat. Rupanya, hal tersebutlah yang membuat sejumlah ruas jalan ditutup. Lalu Abu Nawas mengajak Abdul Qasim untuk ikut sholat berjamaah. Usai sholat, mereka menyaksikan sejumlah orang naik ke atas panggung, lalu satu persatu melakukan orasi. Beberapa orang berorasi menggunakan kalimat yang tak selayaknya diucapkan usai sholat. Abdul Qasim yang jarang berkunjung ke pusat kota Baghdad merasa terheran-heran menyaksikan pemandangan ini. Usai mendengarkan semua orasi, mereka melanjutkan perjalanan. Abu Nawas lalu bertanya pada Abdul Qasim, "Bagaimana? Apakah sejauh ini kamu sudah menemukan Tuhan?" "Belum sepenuhnya," jawab Abdul Qasim dengan nada suara agak sedih. "Bahkan sejujurnya, di alun-alun tadi saya merasa tidak sholat. Boro-boro saya menemukan Tuhan," imbuhnya. Abu Nawas tahu arah pembicaraan Abdul Qasim, tapi ia biarkan temannya itu meracau sendiri di atas panggung untanya. "Saya merasa barusan mengalami perbuatan mungkar," ucap Abdul Qasim meracau. "Kenapa bisa begitu?" tanya Abu Nawas. "Saat menuju pusat kota Baghdad, kita tadi benar-benar kesulitan mencari jalan. Karena beberapa jalan ditutup gara-gara ratusan orang mau sholat di tanah lapang. Padahal, sebelah lapangan itu ada masjid yang besar. Bukankah ini mirip definisi perbuatan mungkar yang Tuhan pernah jelaskan?" ucap Abdul Qasim. "Saya tak ingin buru-buru mengatakan yang mereka lakukan tadi itu adalah perbuatan mungkar. Siapa tahu mereka memang berniat untuk sholat berjamaah di tempat terbuka," ujar Abu Nawas. Dalam hati, Abu Nawas sebenarnya merasa senang karena temannya mulai menemukan pintu yang benar menuju Tuhan. Ia makin bersemangat menemani Abdul Qasim untuk menemukan Tuhan. Setelah 2 hari meninggalkan kota Baghdad, sampailah mereka di sebuah masjid kecil di pinggir gurun. Saat menambatkan unta di halaman masjid, mereka sadar bila bekal mereka telah habis. Lalu mereka pun bingung apa yang bisa dimakan di kampung kecil di tengah gurun seperti ini. Di tengah kebingungan, tiba-tiba datang sekelompok kafilah di masjid itu. Dari baju mereka yang kemal, mereka adalah kaum Badui miskin yang tampaknya tengah melakukan perjalanan jauh dan melelahkan. Usai menampatkan unta mereka, kepala kafilah itu menghampiri Abu Nawas dan Abdul Qasim untuk memberi salam. Setelah berbincang singkat, kepala kafilah itu tahu bila Abu Nawas dan Abdul Qasim sedang kelaparan. Tanpa basa-basi, kepala kafilah itu memberi mereka makanan. Awalnya Abu Nawas menolak, karena ia melihat makanan itu sebenarnya juga bekal terakhir yang dibawa kafilah itu. Tapi setelah kepala kafilah itu maksanya, akhirnya Abu Nawas menerima makanan itu. Tanpa sadar, ia meneteskan air mata karena merasa terharu. "Kenapa Tuhan memberikan makanan ini pada kami? Padahal bekal Tuhan juga menipis. Sementara perjalanan Tuhan pasti masih jauh," tanya Abdul Qasim. "Saudara mungkin tak tahu, sebenarnya saya bukan mengurangi bekal makanan, tapi justru sedang menambahnya," jelas ketua kafilah. "Bagaimana bisa?" tanya Abdul Qasim bingung. "Ingatlah perkataanku, wahai saudaraku. Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, dalam kondisi sempit maupun lapang. Ia senang dengan apa yang kita kerjakan ini. Allah juga berjanji, jika kita bersedekah, maka Ia akan menganjarkan pahala sebanyak 700 kali lipat. Bayangkan saja, saya sekarang memberi kalian sekantung makanan.
maka nanti akan datang 700 kantong makanan untuk kami, ucap ketua kafilah. Bagaimana Tuhan bisa yakin? Seandainya 700 kantong makanan itu tidak datang, Tuhan akan mati kelaparan, ujar Abdul Qasim penasaran. Saya yakin sekali bahwa Allah di samping kita. Jangan pernah meragukan kemampuannya membagi-bagi rezeki. Buktinya, saat kalian sedang kelaparan di padang pasir, Allah tetap mengirimkan rezeki dengan mengutus kami datang ke masjid ini, ucap kepala kafilah sambil menepuk pundak Abdul Qasim. Lagi pula, jika Allah tidak memberikan 700 kantong makanan pada kami, pada nanti malam atau besok pagi hingga kami pun mati, saya lebih berbahagia lagi. Itu berarti Allah yang kami yakini selalu ada di samping kami. Akan segera kami jumpai dengan sepenuh keyakinan dan kebahagiaan. Imbuh ketua kafilah sambil undur diri untuk menyantap bekal terakhirnya. Sementara Abu Nawas dan Abdul Qasim menyantap makanan mereka dengan tetesan air mata. Saat senja tiba, rombongan kafilah itu mohon pamit. Lalu Abu Nawas dan Abdul Qasim mengantar kepergian mereka dengan syukur dan sukacita. Karena hari sudah semakin gelap, bagaimana kalau bermalam saja di masjid ini? Besok kita akan kembali ke rumah masing-masing, ucap Abdul Qasim. Apakah itu artinya kau sudah menemukan Tuhan, saudaraku Abdul Qasim? Tanya Abu Nawas. Benar Tuan, saya sudah menemukan Tuhan yang selama ini hilang dari saya. Tapi Tuhan nikmati keberadaannya dalam zikir Tuhan. Jelas Abdul Qasim yakin. Bagaimana bisa engkau tiba-tiba menemukan Tuhan, saudaraku? Tanya Abu Nawas penasaran. Sebenarnya, ketika hari pertama kita melakukan perjalanan, dan Tuhan berkata bahwa sholat harus mengasihkan dan tak boleh tersiksa menanggung beban, saya hampir menemukan Allah. Ia menurunkan syariat agama pasti untuk membahagiakan umatnya, bukan untuk mempersulit mereka, ucap Abdul Qasim. Kemudian, ketika kita bertemu dengan musafir yang peduli pada unta-unta mereka, saya sudah merasa semakin dekat dengan Tuhan yang saya cari. Lalu, ketika saya tak merasa bahagia ketika sholat di alun-alun kota Baghdad, sesungguhnya saya merasa tengah diajarkan makna dan tujuan sholat yang sebenarnya, imbuh Abdul Qasim. Abu Nawas hanya terdiam dan tersenyum. Wahai saudaraku, sore ini adalah puncaknya saya menemukan Allah. Bertemu dengan para kafilah membuat saya sadar bahwa tujuan dari sholat sesungguhnya adalah menjaga kemanusiaan. Tanpa pemberian mereka, mungkin kita malam ini akan mati kelaparan. Sholat yang mereka lakukan membuat mereka yakin kemanusiaan harus dijaga dimanapun mereka berada. Sekarang saya semakin yakin mengapa Allah memerintahkan kita untuk sholat. Saya pun merasa Allah kini selalu berada di samping saya, karena saya meyakini hal itu, ujar Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum bahagia. Ia bersyukur karena akhirnya saudaranya dapat menemukan Tuhan, yakni di hatinya. Mereka pun bermalam di masjid itu. Keesokan harinya, mereka berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Abdul Qasim berterima kasih pada Abu Nawas karena telah menemaninya mencari Tuhan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.